Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat lah ya. Dan yang terpenting teman-teman itu semua tetap semangat. Walaupun burungnya belum nampil. Walaupun masih ada trouble ya. Yang bikin pusing itu begini teman-teman. Burung udah dirawat, udah diupayain gitu ya, tapi tetap aja nggak nampil. Kalaupun nampil kerjanya nggak maksimal. Malah yang bikin bingung lagi itu apa? Burung yang tadinya enak setelah dirawat gitu ya. Pengennya burung itu lebih enak lagi kerjanya, lebih maksimal lagi kerjanya. Malah nggak karu-karuan. Nah ini loh yang bikin pusing. Contohnya seperti apa? Jadi gini teman-teman, saya tuh melihat ya dari komen-komen kalian yang aku baca di kolom komentar YouTube ya. Ini aku memperkirakan ya bahwa apa yang sudah kamu lakukan, kamu tuh merasa bahwa ini satu kebenaran dan ini akan pasti nantinya jadi hal yang baik untuk burung murai batumu. Tapi ternyata hasilnya malah sebaliknya. Atau ini tidak sesuai ekspektasimu gitu ya. Malah burung itu ya anggap aja orang bilang tuh rusak lah ya. Yang tadinya burung itu enak, yang tadinya awal beli burung itu udah nampil lapangan. Setelah kamu rawat ya kan, itu malah jadi nggak karu-karuan. Nah ini kenapa? Oke, nah teman-teman kalian pernah enggak mendengar orang atau pemain itu bilang begini, burung kalau dirawat malah nggak nampil, tapi kalau dibiarkan aja malah dia nampil. Lah ini kan dianggap sesuatu yang aneh gitu ya. Akhirnya kamu bingung akhirnya gitu kan. Udah di setting sedemikian rupa, anggap aja settingan juga mengikuti pemilik sebelumnya gitu ya. Tapi di sini mungkin ada sedikit yang memang kamu upayakan. Ada yang ditambahkan atau ada yang diganti lah ya. Nah harapannya burung itu jadi lebih enak lagi gitu kan. Ya kan? Ya, teman-teman, kalau kita bicara di segi teorinya saja gitu ya, anggap aja suatu contoh begini ya. Burung pengen staminanya bagus, pengen punya napas panjang, dia tidak mudah lelah, kita harus bentuk staminanya. Biar staminanya kuat gitu ya, burungnya itu ndak mudah capek. Kerja durasi awal sampai akhir tanpa jeda, ya full durasi, main ngotot dan sebagainya. Nah, upayanya kan pakai latihan fisik. Di saat kita tahu bahwa upayanya adalah latihan fisik, maka kamu coba untuk melatih fisik burungmu. Anggap aja biar lebih maksimal lagi pakai keparan, ya kan? Nah, teman-teman, saya sering bilang keparan ini memang bagus ya untuk burung-burung yang terbiasa dengan keparan atau setidaknya burung itu sudah diperkenalkanlah dengan keparan ini tadi. Nah, masalahnya di saat kamu hanya tahu soal teorinya tadi gitu ya, sedangkan burungmu tidak terbiasa dengan keparan, akhirnya kamu wah beli keparan, besok tak kepar gitu ya. Dan mungkin ada sedikit ambisius gitu ya. Akhirnya keparan itu tidak menyesuaikan dengan kemampuan burung. Dengan paksaan yang ya mungkin 300 kali ya 500 kali, sedangkan burungmu itu kenal aja belum dengan keparan itu. Akhirnya ini akan berdampak atau efek negatifnya yaitu burung jadi stres ya, burung itu dehidrasi berat. Nah, kalau burung itu tadi stres teman-teman, apa yang terjadi? Itu melebar nantinya. Bukan hanya burung itu tidak nampil, ya dampak awal stres itu sendiri yang jelas apa? Dia ada drop untuk hormon testosteron, ya kan? Burung itu jadi turun atau drop birahinya. Burung itu jadi kalau dia turun birahinya kan yang jelas burung jadi nggak gacor, burung jadi nggak respon nantinya kan begitu ya. Terus apa? Menurunkan nafsu makan dia sehingga ini akan berdampak ke
kondisi burung itu sendiri, gitu kan ya. Nah, di saat kamu sudah anggap ini tadi keparan udah bagus nih, ternyata burung kamu gantangkan, burungnya nggak respon, malah ada yang lowo, ada yang datar, macam-macam lah, ya. Dan itu kalau melebar lagi, kalau stresnya berlebihan gitu ya, itu sebagian burung ada juga yang malah dia nanti ada ciak bulu. Nah, untuk contoh lainnya seperti mana penjemuran. Anggap aja nih, kamu beli burung, burung yang anggap aja ya itu entah itu burung udah jalan lapangan atau belum gitu ya. Intinya burung itu tidak terbiasa dengan penjemuran. Ini kan cukup banyak sekarang nih teman-teman ya, ternyata burung-burung di daerah itu ada prospek gitu kan ya. Burung-burung yang ya jarang dikeluarkan, jarang dilombakan, ternyata burung itu punya prospek bagus gitu kan ya. Akhirnya kamu beli, ya. Kamu beli terus ya kamu pengennya memaksimalkan gitu kan ya. Burung itu supaya nantinya kerja itu maksimal lah dia di lapangan itu. Kamu rubah. Sedangkan ya itu tadi burung hariannya sebenarnya tidak pernah dijemur. Apalagi kalau pemiliknya sebelumnya itu bukan pemain burung yang memang secara spesifik dia tidak menerapkan rawatan secara konsisten gitu kan ya. Akhirnya di tempatmu ada perubahan pakai penjemuran gitu kan. Nah ya oke, kalau dia cocok dia jadi enak. Nah masalahnya kalau dia tidak terbiasa ini tadi terus dia tidak cocok dan dia tidak merasa nyaman, yang terjadi apa? Lagi-lagi teman-teman stres. Itu masalahnya ya. Melonjaknya hormon kortikosteron atau biasa disebut tuh hormon kortisol yang berlanjung lama gitu ya. Ini kan sangat merusak kondisi fisik dan mental burung murai batu kita teman-teman. Dampaknya apa dampaknya? Nah dampaknya itu tadi saya katakan bahwa pasti akan menurunkan hormon testosteron atau burung itu akan drop birahi, ya kan? Terus apa? Ini juga akan berdampak pada sistem imun burung. Burung itu kalau stres, saya bilang tadi kan, burung itu pasti akan turun tuh nafsu makannya. Sehingga kondisinya tidak prima nantinya. Terus turun tuh kondisi dia. Nah ini rentan sekali terhadap serangan-serangan penyakit. Ya contohnya seperti mana serangan bakteri, jamur, virus. Karena apa? Kondisinya melemah. Itu teman-teman ya. Lebih parahnya lagi ini bisa merubah perilaku ekstrim pada burung murai batu kita. Hormon stres yang tinggi ini kan mengacau kondisi psikologis burung murai batu kita dengan gejala yang sering muncul seperti mana burung akhirnya sering didis-didis, sering usap paruh di tangkringan, bahkan burung itu kanibal atau apa ciak bulu. Inilah teman-teman ya, kan jadi ngaco nantinya. Padahal harapan kita, rawatan yang kita berikan itu pengennya jadi sesuatu yang baik untuk burung kita. Oke lah, kesimpulannya, jadi semua itu bisa terjadi itu gara-gara ada kesalahan saat kita menghandle burung itu. Itu ya. Nah, terus gimana dong? Artinya nggak boleh diumbar mungkin atau tidak boleh dijemur atau apa kayak gitu ya. Oke teman-teman, semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu ya, dan paling tidak itu kamu coba untuk mengenalkan dulu lah pada burung murai batumu. Jangan bikin burungmu tuh kaget. Tidak semua burung itu punya mental baja, punya mental yang bagus gitu loh ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya sebelum kamu menerapkan sesuatu setidaknya kenalkan dulu. Contohnya lah kalau dikepar nanti kenalkan dulu dengan umbaran. Mungkin sekali dua kali dulu dikepar, besok ditambah lagi, besok ditambah lagi, berangsur-angsur gitu loh. Dan jangan terlalu ambisi, jangan kamu terus memaksakan, kemampuan burung itu tidak sama. Ya, kamu harus lebih bijak di sini. Begitu juga dengan penjemuran. Oke, dengan alasan sesuatu, mungkin karena kamu pengen ada naiknya emosi, ada meningkatkannya birahi gitu ya. Tapi ya itu tadi, kamu kenalkan dulu. Kalau burung itu dulunya tidak terbiasa dengan penjemuran, maka paling tidak kamu kenalkan dulu. Gimana caranya? Ya, jangan langsung 1 jam gitu loh ya.
Coba 5 menit dulu. Terus besoknya 15 menit dan ditambah-tambah lagi sesuai keinginanmu dengan target untuk menaikkan emosi dan birahi burung. Mungkin begitu ya. Jadi kenalkan dulu lah, intinya begitu dan bertahap. Gitu teman-teman ya. Ingat, burung tidak nampil di lapangan ini, apalagi udah jelas-jelas nih burung yang tadinya burung enak kok ada perubahan yang terlalu signifikan seperti ini. Kamu cobalah ya, ingat-ingat lagi apakah saat kamu menghandle burung itu dengan rawatan-rawatan yang kamu berikan itu sudah benar atau belum. Oke, saya yakin entah itu saya atau teman-teman yang lain yang memberikan solusi atau suatu saran gitu ya supaya burung kalian tuh kerja bagus di lapangan. Oke, kamu bisa terima itu tapi jangan diterima bulat-bulat gitu loh ya. Kamu harus cobalah yaitu tadi kamu tahu ya dengan saran-saran seperti mana meningkatkan stamina dengan keparahan anggap aja begitu ya. Nah, tapi ya disesuaikan di burungmu. Gitu loh ya. Udah paham kan teman-teman? Jadi kemungkinan besar ya kalau menurutku nih adanya perubahan yang ya bisa dikatakan ini negatif lah ya. Tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai ekspektasimu. Kemungkinan besar lah. Kemungkinan besar ini karena salah ya dalam menghandle burung itu. Itu teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.